Katakan kanan kirinya, aku berbahagia. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Tidak ada kesaksian lebih indah selain anak-anak Tuhan yang berbahagia agar dunia melihat Bapa kita. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat, senang berjumpa dengan Anda. Setelah saya pergi ke Taiwan selama 1 bulan, saya baru kembali beberapa hari yang lalu. Istri dan anak-anak saya juga ikut. Mereka tinggal sana 3 minggu, saya 4 minggu. Dan saya pulang kembali ke sini segar. Karena tujuan utama kami pergi kemarin adalah saya cuti, saya istirahat, ambil sabat. Saya jadi bisa menghargai perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana sehari-hari dalam hidup ini. Karena selama bertahun-tahun sibuk pelayanan terus-menerus tidak henti, akhirnya saya bisa berhenti. Dan itu pun perintah Tuhan. Dan saya belajar mengerti betapa indahnya hidup ini. Saya bahagia karena saya adalah anak Tuhan. Saya bahagia bukan karena saya punya pelayanan. Saya bahagia tidak tergantung pekerjaan. Saya berbahagia juga tidak ditentukan oleh perlakuan orang. Saya bahagia karena saya anak Tuhan. Dan kitab Filipi yang saya mau bagikan dengan judul bahagia adalah pilihan adalah hasil dari renungan saat teduh saya selama di sana. Jadi ini keluar dari hati saya yang dalam. Apa yang saya pelajari paling fresh, paling segar dari Tuhan. Ya seperti yang Anda lihat, judulnya dimunculkan di depan. Door, ya. Iya, bahagia adalah pilihan. Jadi mari kita jadi seperti anak kecil lagi. Karena kita memang anak Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk membuka sama-sama di kitab Filipi sekarang sampai ke Filipi keempat. Anda bisa beli audio maupun videonya di bawah di Pustaka Raja Wali. Saya dorong Anda mendengarkan satu seri. Kebaktian pertama di pasal 1 Filipi, saya cerita tentang bagaimana punya attitude sikap hati yang ringan. Kebahagiaan itu tidak tergantung kekayaan, tapi tergantung apa yang kita lepaskan dalam hidup ini. Ada kalanya kita perlu berkata tidak mengapa atau nggak apa-apa. Orang yang bisa ngomong nggak apa-apa, tepat pada tempatnya. Orang yang seperti itu merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh harta. Kebaktian 2, saya ajarkan pewahyuan tentang bagaimana menemukan kebahagiaan di dalam diri orang lain. Belajar bergembira kalau orang lain diberkati, kalau orang lain berhasil. Dengan cara gitu, kebahagiaan itu akan tertular kepada kita dan berubah menjadi kekuatan kita ketika kita menghadapi pencobaan. Saya ceritakan bagaimana iri hati itu sangat menggerogoti sukacita. Dan itu gak berguna. Ujungnya ketika Anda menghadapi tantangan, Anda akan lemah, tidak berdaya. Dan semua firman yang saya bagikan ini semuanya hasil renungan. Jadi tidak ada catatan. Jadi saya gak bisa ulang. Jadi kalau Anda tidak dengarkan, saya gak bisa khotbahkan lagi. Ya. Kebaktian 3 barusan, saya bicara tentang 3 alasan untuk berbahagia. Khususnya bagi mereka yang perfeksionis, yang selalu merasa kurang. Saya ceritakan, kalau saya sendiri seorang yang perfeksionis, tapi Tuhan sembuhkan. Caranya gimana? Ya. Nah di dalam kebaktian 3 tadi fun banget. Saya sampai banyak ketawa juga. Kita banyak bergurau, bercanda. Setiap kebaktian sebenarnya istimewa. Dan saya ceritakan gimana it's okay not to be perfect. Gak apa-apa, kita gak sempurna. Siapa yang bisa berkata sama dirinya, apa yang telah aku lakukan not bad lah. Orang seperti itu kebahagiaannya gak akan dikorting, gak akan dikurangi. Nah kebaktian sekarang ini di Filipi pasal 4. Jangan lupa minggu depan baca Kolose 4 pasal. Ya, semuanya. Nanti minggu depan saya ajarkan part 2, bagian kedua dari pengajaran bahagia adalah pilihan. Dan sekarang kita ke Filipi pasal 4. Sekalipun saya bahagia, bukan karena pelayanan, tapi pelayanan betul-betul mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau dilakukan dengan cara yang benar. Jadi kebaktian 4 ini sekarang saya mau fokus bicara tentang ministry. Karena saya juga yakin di sini banyak orang yang sudah terlibat pelayanan. Yang belum, mari terlibat. Bahagia di dalam pelayanan. Bahagia pelayanan. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat pertama. Sudah dapatkan semua? Kalau sudah dapatkan katakan, Tuhan aku bahagia karena aku anak Tuhan. Puji Tuhan. Kurang keras. Tuhan aku bahagia karena aku anak Tuhan. Puji Tuhan ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku.
Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berhenti, saya jelaskan ayat 1. Pelayanan itu bukan program, pelayanan itu orang. Satu hal yang harus kita pegang, karena banyak orang salah sangka. Bolehkah kita goal oriented atau task oriented atau berorientasi pada tugas? Harus. Kalau kita nggak berorientasi pada tugas, kita orangnya nggak disiplin. Tapi jangan lupa, pelayanan juga berorientasi pada orang. Apakah pelayanan Anda itu musik? Atau pelayanan Anda itu multimedia, S-Pro, service manager yang ada, atau usher, atau apa? Bukan aktivitasnya, you see. Bukan kepada seolah-olah multimedia ini ya, yang multimedia yang pakai seragam keren-keren hitam-hitam ini loh. Ini mereka seolah-olah berhubungan dengan benda mati seperti kamera, tapi mereka punya komunitas loh. Setahu saya mereka itu akrab sekali. Di belakang layar itu mereka gila-gilaan. S-Pro juga sama. Kelihatannya di sini alim, melipat kaki, ini sudah siapin tisu, minum. Mana es telernya? Tapi mereka ini luar biasa. Mereka mengaku dirinya kami anak-anak Pak Eka. Wah, Pak Eka adalah ketua departemen S-Pro-nya. Wah, mereka itu kompak, mereka kayak keluarga. Pelayanan itu orang. Karena itu Paulus menyebut di sini bukan aktivitasnya. Dia berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan. Senang sekali punya saudara seiman. Tahukah Anda? Gak hanya duduk sebelahan pada waktu ibadah. Ada interaksi lebih, itu betul-betul memberkati. Dengan siapa kita berteman dalam hidup ini, akan menentukan kebahagiaan kita juga. Pergaulan yang salah bisa mencuri kebahagiaan. Karena itu jangan masuk ke dalamnya. Pergaulan yang benar, apalagi dengan saudara seiman, menambahkan sebuah nilai di dalam kehidupan kita. Ada added value. Ada nilai lebih yang tidak bisa dibeli dengan harta benda dan dengan tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Dengan siapa kita berteman sangat menentukan juga kebahagiaan hidup kita. Karena itu jangan sampai salah berteman. Pilihlah saudara seiman. Pilih saudara seiman, bukan hanya pilih orang Kristen loh ya. Bedanya apa saudara seiman dengan orang Kristen? Ada orang Kristen yang imannya mati. Sekalipun pergi ke gereja, tetapi kebiasaannya adalah dugem setiap hari. Kalau Anda ketemu gitu, Anda akan ketemu partners in crime. Atau menemukan mitra dalam kejahatan. Sama-sama ke gereja. Lalu di sebelah sini saling ajak dugem. Minggunya memang sama-sama nongol di kebaktian. Tapi besoknya semua pergi ke diskotik. Itu bukan saudara seiman. Kebetulan ketemu di gereja. Itu bukan saudara seiman. Saudara seiman tidak akan menjatuhkan. Saudara seiman akan saling menguatkan. Saudara seiman itu akan menjadi orang-orang yang akan menopang Anda ketika Anda membutuhkan. Ketika bahkan keluarga Anda pun melupakan Anda, masih ada bumpernya. Tuhan menyediakan umatnya sebagai keluarga alternatif. Bukan cuma keluarga kedua. Mereka seringkali menjadi keluarga pertama kita untuk merangkul kita. Kadang-kadang iman lebih kental dari darah. Jangan pilih orang Kristen saja. Berapa orang sering berkata kan, ya padahal dia orang Kristen loh. Kita bisnis aku ditipu uang. Jangan tertipu dengan KTP. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Tapi kalau Anda menemukan saudara seiman itu seperti menemukan harta benda tersembunyi. Benar. Siapa ketemu saudara seiman? Betul-betul saudara seiman. Perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Tali 3 lembar susah dipatahkan. Pilihlah saudara pelayanan. Saudara-saudaraku yang kukasih dan kurindukan. Ayat pertama. Paulus itu punya saudara seiman. Makanya hidupnya penuh lengkap dan bahagia. Nah, saya tunjukkan sekarang bagaimana pergaulan yang salah bisa merusak kebiasaan baik. Bagaimana pertemanan yang tidak benar bisa mengurangi kebahagiaan. Contohnya, kalau Anda berteman, katakan Anda, ini cewek nih ya, perempuan gitu. Katakan Anda berteman dengan orang-orang, teman-teman Anda semuanya cewek matre. Otomatis akan mencuri kebahagiaan Anda tanpa disengaja karena Anda jadi meremehkan apa yang Anda punya. Anda akan memberitahu pada diri sendiri, saya gak akan bahagia sampai aku punya apa yang mereka banggakan, yang mereka miliki. Itu secara gak langsung mengambil kebahagiaan Anda tanpa Anda tahu, tanpa Anda sadari.
Aku kalau nggak bisa dapat sama dia, seperti yang dia miliki, jor-joran ceritanya. Kalau aku nggak bisa peroleh, kalau aku nggak bisa banggakan berapa karat-karat yang dia sering kali pakai, rasanya gua kelas kedua. Nah ya buat apa salah berteman dengan orang begitu? Perkawanannya nggak sehat. Jadi kalau seperti itu Anda sebenarnya mengizinkan sukacitamu dicuri orang. Itu yang dikatakan Alkitab, mahkotamu akan direbut oleh orang-orang. Padahal ujungnya loh ya. Di kebaktian-kebaktian sebelumnya saya jelaskan, orang yang paling bahagia itu yang gak perlu membuktikan apa-apa sama siapa-siapa. Itu paling seneng. Hidup bebas seperti burung. Terbang kemana-mana. Tuhan mati untuk kita, bukan supaya kita masuk surga. Itu nanti. Supaya kita bahagia di dunia. Tahukah Anda? Dari semua umat di dunia ini yang paling berhak bahagia itu umat Kristen. Karena sukacita kita surgawi. Sayang kan, kita jadi orang Kristen tapi gak bahagia. Itu sama dengan jadi kelinci tapi gak bisa lompat. Itu sama dengan jadi ikan gak bisa renang. Itu sama jadi seperti sapi, gak bisa disembelih. Salah ya? Gimana tuh ya? Itu sama dengan, ya udahlah. Itu sama dengan seperti burung, tapi gak bisa terbang. Jangan begitu. Yakini dulu bahwa Allah ingin kita bahagia. Salah satu faktor X kebahagiaan itu, sebagian daripada kuncinya di tangan teman kita. Jangan salah ya berteman. Ada orang yang susah terima Tuhan, mau tahu kenapa? Terlalu dengerin teman-temannya. Padahal di gereja gak kalah banyak orang loh. Kalau Anda lihat ribuan orang di sini. Gereja bertumbuh. Pertumbuhan gereja di dunia membuktikan bahwa orang non-Kristen atau orang yang tidak bergereja semakin sedikit di dunia ini. Kita dari minoritas bentar lagi jadi mayoritas. Tahukah Anda dari sekian miliar orang di dunia ini berapa miliar itu orang Kristen? Kenapa ada orang yang gak mau terima Tuhan dulu? Teman-temanku nanti bilang apa? Apain? Tergantung siapa yang Anda pandang. Anda pandang yang salah, Anda pun akan kerdil belaka. Makanya para pemazmur berkata, orang-orang kudusmu di negeri yang menjadi sukacitaku. Pandang mereka. Contoh lagi, cowok nih, sekarang cowok ya. Kalau teman Anda melulu bicara tentang cewek dan pornografi, bukan pornografi internet maksudnya, omongannya cewek-cewek melulu. Anda pelan-pelan, gak ada orang kebal, Anda pulang ke rumah, kalau Anda sudah menikah akan melihat istri Anda hanya sebagai salah satu cewek di dunia. Dan itu mengurangi keharmonisan keluarga, mengurangi keintiman, mengurangi juga kebahagiaan dan kepuasan. Bahwa engkau satu-satunya itu pelan-pelan luntur di depan Anda, dicuri oleh teman Anda yang melulu bicara tentang cewek, perempuan. Bayangin kalau Anda bergaul dengan mereka, belum Anda melakukan tindakan perselingkuhan, di dalam hati Anda, tiap hari semakin berkurang sukacita pernikahan Anda. Anda merasa, lah ngapain aku cuma sama satu partner seumur hidup, sama satu istri seperti ini. Lama-lama, apa yang dulunya Anda hargai, dulu dikejar-kejar, dulu bawa bunga bilang, kamulah segala-galanya. I swear. Rasanya, kamu itulah satu-satunya. Aku akan menunggumu di Teluk Bayur. Itu ada lagu, tahu kan? Kalau yang tua pasti tahu. Coba bayangin, tiba-tiba Anda cuma melihat, kamu cuma salah satu perempuan. Jangan izinkan setan mencuri apa yang Tuhan berikan. Karena itu, orang mengira bahwa gereja butuh jemaat. No, jemaat yang butuh gereja. Jangan salah ya. Jangan salah. Disinilah kita dipupuk bersama. Disinilah kita bangun komunitas yang mendunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semua itu kembali ke rumah Anda soalnya. Ayat yang kedua, nasihat-nasihat terakhir. Wah asik kan ini, barusan mulai sudah nasihat terakhir. Wah udah mau selesai, saya bisa makan. Yuodia ku nasihati, dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos. Wah Son Gokong juga ada ikut. Saya suka firman Tuhan itu segala kebudayaan. Son Gokong, temanku yang setia. Sampai Son Gokong jadi lupa semuanya saya. Udah, bahkan ku minta kepadamu Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil.
bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dengan orang-orang seperti itu kau harus berkawan. Yang lainnya itu adalah target misi dan Injil kita. Jangan jadi teman sepadan. Anda berkawan dengan teman-teman, apa namanya di sini? Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang berkata kepada Anda, pernikahan itu sakral, berharga. Orang-orang berkata, kami mendoakan agar Anda berdua bahagia. Anak Anda takut akan Tuhan. Kalau mereka tidak cuma asal bicara, kalau mereka persahabatannya betul-betul dalam, ada janji, ada perjanjian Tuhan di dalamnya, Anda didoakan, hargai yang seperti itu. Itulah benteng atau itulah perisai Tuhan dalam hidupmu. Orang yang berkata, yang mengingatkan Anda bahwa pasangan Anda dari Tuhan. Cintailah anak-anak Anda, hormati orang tua Anda. Saudara-saudara, betapa beruntungnya sebuah keluarga yang ada orang Kristen yang hidup imannya di dalamnya. Betapa untungnya keluarga yang berada dalam radius gereja. Beruntung keluarga itu. Karena sebelum pecah atau dipecah oleh setan, setan harus melalui saudara seiman yang begitu banyak melindunginya. Mari kita buat komitmen anak-anak kita tumbuh di gereja. Ayo. Itulah sebabnya yang muda-mudi yang belum menikah, jangan jadian sama orang yang di luar Tuhan. So nanti suatu hari anak-anak Anda butuh lingkungan. Jangan kompromikan. Karena itu nantikan dan belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita orang tua, ayo kita dorong anak-anak kita untuk bertumbuh dalam gereja. Kita jagai pergaulan mereka. Kita lanjutkan sekarang, ya. Di sini di ayat yang tadi kita baca, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ini luar biasa. Kita dibawa masuk bukan cuma dalam persekutuan saudara seiman, tapi di dalam pelayanan. Sekarang kita lihat ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya bisa rasakan sukacitanya Paulus dari dalam penjara menulis kitab Filipi. Karena Paulus gak sendiri. Tuhan tuh baik. Di penjara pun Paulus didampingi seseorang. Seperti ketika terjadi gempa bumi, sehingga kepala penjara bertobat terima Tuhan. Paulus kan dibarengin sama seseorang. Entah sama Silas, bentar sama siapa. Paulus selalu dapat kekuatan. Allah selalu menyertakan saudara seiman dalam kehidupannya dia. Dia gak pernah sendirian. Bersyukur untuk gereja. Karena gereja memberi kita jaminan bahwa sampai kita mati kita tidak akan sendirian. Buktinya waktu pekuburan pun orang itu, waktu pekuburan lihat di Adiasa berapa banyak anak-anak Tuhan yang datang. Kita gak pernah bisa sendiri sampai mati. Ngomong kemana gini ya, terima kasih ya barengin aku sampai akhir nanti. Kalau tidak ngomong nanti kalau meninggal dunia jangan didatangi, jangan dilayat. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Ada sebuah sukacita pelayanan. Ya, kita lihat ayat 6. Nah di sini kita akan perhatikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 6 saya ulang kembali dan indah sekali. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa antidot? Apa penangkalnya rasa khawatir dalam hidup ini? Karena tidak ada yang membocorkan bahagia dalam hati orang seperti kekhawatiran. Kekhawatiran juga bisa merampas tidur. Jam tidur kita. Bahkan bisa menggerogoti yang namanya tubuh kita hingga kurus. Tapi kurusnya bukan karena kurus diet, bagus, jadi sehat. Kurusnya kurus sakit. Tidak ada seperti kekhawatiran. Tapi satu-satunya antidot. Kalau kita nggak mengerti firman Yesus, Yesus berkata jangan khawatir. Kita bisa tuduh dia dan berkata, engkau berkata gitu gampang. Tapi lihat hidupku, banyak yang perlu kukhawatirkan. Tuhan memberi solusinya. Carilah dulu kerajaan sorga. Perhatikan itu. Dan kebenarannya. Tuhan kasih jalan keluar atau fire exit-nya. Tuhan kasih yang namanya pintu darurat untuk kita keluar kalau ada terjadi kebakaran. Jangan naik lift.
turun tangga seperti yang tertera di hotel-hotel di mana-mana. Tuhan tunjukkan yang namanya pintu darurat untuk kita bisa melarikan diri dari namanya virus khawatir atau kanker ini yang menggerogoti hidup dan kebahagiaan banyak orang di seluruh dunia. Dan jalan itu antibiotiknya adalah satu, pelayanan. Karena pelayanan mengajarkan kepada kita untuk tertarik dan fokus kepada kehidupan orang lain di samping kehidupan kita. Kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, damai sejahtera akan lari. Gak percaya? Anda mau khawatir gampang. Pikirkan kesehatanmu. Loh, bukan berarti kita gak jaga kesehatan. Lain loh ya, jaga kesehatan dan pikirkan kesehatan. Maksudnya khawatir kesehatan. Jaga kesehatan. Loh, bukan berarti kita gak cek ya. Tetap disarankan oleh medis dan dokter kalau sudah berusia 1 tahun sekali ada check up atau gimana. Wanita kalau sudah usia sekian harus mamografi supaya memelihara yang namanya kesehatan payudara. Saya selamanya tidak akan butuh mamografi, puji Tuhan. Kita perlu minimal cek kolesterol. Cek yang namanya asam urat. Kadar gula jikalau ada di sini yang punya sejarah dalam keluarga. Iya kan? Lain loh ya, dengan Anda tiap hari tanya, ada sesuatu yang salah enggak dengan aku? Aku pokoknya harus sehat prima 100%. Aku harus seperti maling dan polisi kejar-kejaran siapa yang cepat. Aku harus segera mendeteksi sedikit pun yang salah di tubuhku harus langsung terdeteksi. Setiap hari pergi ke rumah sakit check up. Anda kan jadi orang stres. Terus terang loh ya, sekarang kalau saya di check up di rumah sakit, pasti ada yang salah. Now, tapi gue gak pikirin. Saya beritahu ya, satu-satu ya. Ini kalau dicek, sekarang ayo kita rame-rame yuk. Kita tutup ibadah di sini. Jangan bilang Pak Yusuf, kita tutup di tengah-tengah. Kita langsung pergi rumah sakit terdekat. Ayo cek darah semua. Pasti keluarnya banyak merahnya sana-sini. Tapi gue gak pikirin. Saya gak pikirin. Selama saya tanggung jawab dengan hidup saya gak pikirin. Kalau mau dicari, gak ada habisnya. Anda bisa langsung tinggal di rumah sakit tiap hari juga gak ada habisnya. Anda akan justru nanti matinya bukan karena tekanan darah, matinya bukan karena penyakit, karena stres. Betul atau enggak? Gua gak pikirin. Saya loh, pernah sekali itu freak kesehatan kepikir, waduh nanti gimana. Saya kepikir, kalau bisa nih, kita ini semua keluarga ini dicekin terus melulu, cek terus. Lalu saya ketemu sama satu orang, sehat walafiat. Dan dia makan tidak ada yang berminyak. Dia betul-betul jaga kesehatan. Hidup teratur tertib, ada orang yang gitu, jam berapa, tidur, segalanya itu semua tertib. Aduh itu orang betul-betul ideal sekali, yang kayak gitu pasti panjang umur. Olahraga lagi, luar biasa. Kalau kita yang diraga, yang diolah kan cuma sini. Dia olahraga. Saya ketemu dengan orang gini udah berapa kali. Saya ketemu, besoknya meninggal. Bukan karena saya loh ya. Saya bukan pendeta pencabut nyawa, bukan. Dan itu membuat saya shock, karena itu teman. Kok bisa ya? Sesehat itu loh. Sedangkan tetangga saya, makan semua. Kalau dia berdoa, apapun di atas meja, Tuhan kuduskan. Jadi jangan naik mejanya, dia dimakan. Mau kasih jeroan kayak, apa kayak semua disikat habis. Nggak mati tuh. Membuat saya berpikir, apa makna hidup ini? Anda sehat. Saya nggak ngomong gini berarti mari kita tidak sehat. Saya katakan di kebaktian sebelumnya, jangan terlalu saleh, ngapain menderita. Tapi jangan terlalu fasik, nanti mati sebelum waktunya. Ya bisa nangkep ya ini ya. Sehat sih sehat. Jangan terus pikirin cuma freak kesehatan. Nanti akan sangat-sangat kecewa di ujungnya. Yang gila-gilaan, hidup lebih panjang dari Anda. Tapi silakan makan semua jeroan. Ketika Anda berkata, tahun depan kita mau berlibur, langsung mati dulu. Ngapain mati sebelum waktunya? Hidup ini maknanya bukan di kesehatan. Kalau Anda sehat, Anda cuma beli tiket lebih lambat ke tujuan. Loh, orang itu beli tiket kan lebih cepat. Masa ada di sini saya mau mudik, ini lebaran, saya beli tiket yang lebih lambat. Kita kan kalau mati keuntungan kan beli tiket lebih cepat. Tiket yang lebih cepat itu lebih mahal. Namanya ekspres.
Kenapa kita di dunia di hidup ini membeli yang lebih lambat dengan harga yang mahal? Beli membershipnya gym, beli treadmillnya, beli semuanya. Demi supaya sampai tujuan lebih pelan. Kalau memang tidak ada tujuan, Bapak Ibu Saudara, mari kita cepat-cepat ke sana. Tapi karena di hidup ini, Filipi Paulus berkata di pasal pertama, aku hidup untuk memberi buah. Lebih berguna aku tinggal untuk anak-anakku minimal. Kalau Paulus gak bisa bilang begitu karena dia single, karena dia bujangan. Untuk istriku, untuk keluargaku, untuk sesamaku, untuk keluargaku, untuk pelayanan. Carilah dulu kerajaan surga. Lihat pekerjaanku, aku bisa melayani Kristus. Aku masih bisa memuliakan Allah. Aku masih bisa bersaksi. Aku masih bisa mengubah orang. Aku masih bisa membuka lowongan pekerjaan. Aku masih bisa berguna. Saya senang sekali dengan kemarin waktu di Taiwan saya ketemu dengan satu orang yang buka company jeans terbesar di dunia. Rendah hati orangnya, padahal menurut saya di ukuran konglomerat orang itu. Pegawainya itu berapa? 8.000. Buka di sini, di Afrika, di Bangladesh, nanti di mana. Udahlah, pokoknya yang toko-toko yang gede-gede itu apa segalanya jeansnya dari dia semua. MAP apa itu ya? Apa namanya? Nggak tahu lah, saya kurang ngerti merek-mereknya gitu. Pokoknya ya kan saya sebut mereknya nanti kan promosi ya. Pokoknya Anda tahu yang di mall-mall itu yang toko-toko brand apa jeansnya itu dia yang bikinin. Dia yang bikinin. Dia bilang, aku mau buka satu tempat. Pilihannya 2. Tapi tujuan aku buka di tempat itu bukan hanya cari untung. Aku mau buka lowongan pekerjaan. Untuk mentransformasi sebuah negara, saya bukan pendeta. Saya bisa lakukan dari sisi business marketplace yang saya bisa lakukan. Itu kunci yang Tuhan berikan pada saya. Saya nggak bisa mengubah hati manusia, tapi saya kasih lowongan pekerjaan dulu. Saya ciptakan ribuan pekerjaan. Wow, aku masih bisa bersaksi. Saya salami dia dan berkata, jangan mati dulu ya. Orang kayak gini, ya enggak, saya enggak ngomong gitu. Tapi kalau saya bisa, saya mau ngomong sama dia salami, orang kayak gini jangan mati dulu. Kalau kita enggak ada tujuan, ayo rame-rame makan jeroan. Soto Madura itu kurang apa ya? Itu makanan surgawi banget. Ya yo, suka makan soto Madura ya. Paham ya maksud saya? Tapi karena kita punya tujuan, ayo pelihara bait Allah. Karena kita mau melihat anak-anak kita sampai ke pelaminan. Betul kan? Mereka menikah punya orang tua tidak yatim piatu. Bapak Ibu bukan di sana. Lalu poinnya di mana? Poinnya di pelayanan. Bukan di kesehatan. Kalau Anda tidak bisa nangkep ini, hidup sia-sia, percuma. Anda olahraga, mati seketika. Matinya cuma jantungnya gitu aja, nggak ada yang salah. Aduh, saya pikir semua ratusan jam yang dia habiskan di gym. Ketika dia liurnya gak bisa ditahan, lihat makanan dia suka, dia tahan. Matinya cuma gitu aja. Matinya cuma kayak tikus gitu aja. Gitu aja. Saya lihat hidup itu sia-sia. Kemarin saya potong rambut, saya turun dari, gak tahu gimana tuh supir saya itu sengaja atau enggak. Diberhentiin persis ketika saya keluar. Ada Mickey Mouse di bawah sana. Saya bilang, Kus, hidupmu cuma begitu aja, sia-sia. Cuman nyebrang jalan suatu hari dilindas gitu aja. Sama dong, kita nyebrang waktu dari PM ke AM. Dilindas mati, dilindas maut. Gitu aja. Apa arti hidupmu? Pelayanan memberi arti. Karena pelayanan itu melibatkan kepentingan orang lain. Melibatkan hidup dan antara hidup dan mati. Melibatkan perubahan masa depan. Melibatkan nasib orang lain. Dan itu membuat hidup kita sendiri menerima maknanya. Sehingga kita menjaga kesehatan kita. Sehingga kita menjaga kehidupan kita. Kita tabung uang kita supaya kita bisa selalu memiliki kehidupan yang bisa menolong orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pelayanan dengan Anda dan saya cuma sedekat ini kalau kita sudah di gereja. Kalau sudah dekat, cepatlah. Jangan hanya dipandangi, dilihat. Kalau Anda sudah lapar, lihat di etalase, di sebuah toko, ada roti, makanan. Jangan, sudah dekat gitu, cepat dibeli untuk dimakan. Jangan cuma dipandangi. Gereja bukan untuk dipandangi. Gereja untuk kita berperan di dalamnya. Mari kita sama-sama berkata, Tuhan, pulang dari sini. Beritahu padaku peranku di mana ya Tuhan. Mungkin aku bukan di depan sana seperti Redo. Aku gak bisa main gitar. Kalau aku main gitar semua tikus akan mati.
Aku mungkin gak bisa seperti Pastor Philip. Aku gak bisa khotbah seperti itu. Tapi aku pasti punya peranku. Tunjukkan kepadaku. Nanti lihat ya. Tuhan akan pakai keluarga Anda. Tuhan pakai dengan cara sehari-hari. Dan ketika Anda memiliki makna, Tuhan pun mulai bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini sukacita pelayanan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, bergembiralah. Bahagialah, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi damai sejahtera Allah ayat 7 melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak orang mengira mereka yang memelihara pelayanan. Salah, bukan kita yang memelihara pelayanan. Tapi pelayanan, damai sejahtera pelayananlah yang memelihara kita dalam hidup ini. Segala pikiran dan perasaan kita dipelihara dalam Kristus Tuhan. Ada orang berkata, aku harus jaga pelayanan. Tidak, pelayanan yang menjagamu. Benar. Kalau bukan karena pelayanan rasa tanggung jawab, aku gak mau jadi batu sandungan. Mungkin kita hari ini liar. Jadi keledai hutan. Kadang-kadang kalau kita mau marah sama orang, kita pikir, aku ini usher. Siapa tahu yang kumarahi, ku banting mejanya, ternyata waiternya. Itu adalah jemaat sendiri, jemaat Mount Sharon. Pelayanan yang menjaga Anda. Pelayanan yang menjaga anak-anak Anda. Bukan kita yang menjaga dan memelihara pelayanan. Damai sejahtera Kristus memeliharamu, hati dan pikiranmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Katakan kanan kiri, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Jangan dilanjutin. Lanjutnya ini lagu bubuk soalnya. Tidurlah ya anakku. Tapi ayat ini berkata dengan jelas, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Katakan lebih keras amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan memberi bodyguard dalam hidup ini. Dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita. Tuhan memberikan kita bodyguard dalam kehidupan pribadi kita. Bodyguard itu namanya pelayanan dan saudara seiman. Jagai itu. Dan dikatakan Alkitab kita bisa menjagai dengan berpikir semua yang benar, suci, mulia, kudus, layak didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Karena di dalam pelayanan pasti terjadi gesekan. Dan iblis tahu fungsi pelayanan dalam kehidupan Anda. Dia mau mencoba menggugurkan Anda. Kalau dia mau gugurkan Anda, dia tidak akan bunuh Anda. Karena dia nggak bisa. Dia akan ambil covering Anda. Dengan demikian dia bisa menjamah Anda. Jadi dia tahu satu-satunya jalan adalah memakai ketidaksempurnaan manusia satu sama lain dan meracuni pikiran mereka. Ketika terjadi gesekan, kita langsung dicuri damai sejahteranya dan kita berkata, aku tidak mau pelayanan. Langsung tepuk tangan satu neraka. Ya, kita dapatkan. Karena itu kan Paulus berkata, jangan berantem satu sama lain. Karena peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Petrus berkata, rasul yang lain dihinggapi roh yang sama berkata, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, mencari di bagian kawanan ternak atau kawanan hewan yang berpergian bersama-sama dalam kehidupan ini. Dia cari yang paling lemah, dia terkam dari belakang. Kalau Anda lihat Discovery Channel, National Geographic, channel-channel Animal Planet, dan sebagainya. Kalau Anda lihat, kalau tiba-tiba singa bisa mendengarkan raungan seekor, katakan wildebeest, atau seekor hewan yang sedang terluka, atau yang cacat, atau yang kurang sempurna, dia bisa fokus ke satu itu dan bunuh. Dia bisa tahu. Karena itu Paulus berkata, jaga itu hatimu dalam pelayanan supaya jangan sampai engkau digugurkan. Sebab ketika Anda keluar, mereka akan menerkam. Betapa bahayanya orang yang keluar dari covering itu. Semua yang benar suci pikirkanlah. Kalau Anda mengalami gesekan, pikirkan yang suci. Semua yang benar, yang patut dipuji. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau memang ini harus terjadi, aku dibentuk. Ya Tuhan, berikan kepadaku kerendahan hati untuk bisa dibentuk oleh Engkau. Yang membuat pelayanan kita tetap adalah kalau kita jaga hati dan pikiran. Jaga itu. Jaga. Dulu asyir, sekarang enggak. Dulu terlibat kalau ada pelayanan apa gitu. Nanti kalau Natal,
bulan Desember selalu ikut sentuhan kasih, punya gerakan sekota. Sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Dulu pernah gesekan sama orang. Paulus bilang jaga. Sebab ketika engkau menjaga itu, kau jaga hidupmu sendiri. Karena pelayanan yang menjagamu. Damai sejahtera pelayanan itu tak tergantikan, tak ada duanya. Itu yang menjagamu. Nggak akan jagamu saja, akan menjaga keturunanmu. Sampai turun-temurun sudah menikah, diserahkan anaknya itu sampai anak-anaknya nanti akan dijaga dari narkoba. Pelayanan yang jagamu. Jadi karena itu kalau Anda menjaganya seperti biji mata, Anda yang untung ujungnya. Bukan pelayanan itu. Karena pelayanan ketika ditinggalkan oleh kita, percaya nggak? Tuhan itu Maha Kuasa. Detik kita pergi, kursi kita langsung ada yang duduki. Ketika kita minggat, langsung ada yang berdiri di posisi kita. Almost instant. Seperti Tuhan mau berkata, jangan ancam aku. Mentalitas orang Kristen di Indonesia belum sampai taraf itu. Sebagian besar masih pelayanan yang butuh aku. Tidak ada aku bisa apa. Sudah saatnya saya perkenalkan. Kenapa gereja didirikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Karena Tuhan melihat kita perlu. Amin Bapak Ibu. Dan ini berfungsi buat keluarga pendeta maupun keluarga jemaat. Semuanya sama saja. Oke, terima kasih atas pemberian jemaat. Sekarang saya ajak kita untuk melihat sekarang bahagia pelayanan. Tadi kan kita bicara bahagia pelayanan. Sekarang saya ajak kita masuk ke bahagia dilayani. Pelayanan itu timbal balik dua arah. Ini indahnya. Ini indahnya. Memang terlebih diberkati memberi daripada menerima, betul? Tapi kata terlebih itu berarti menerima juga diberkati loh. Terlebih diberkati memberi daripada menerima itu tidak berarti memberi itu diberkati, menerima itu dikutuki. Enggak, siapa bilang? Timbal balik, yang satu lebih gede. Tapi jangan remehkan yang bungsu. Mana ada di sini yang punya 2 anak, lalu kita tirikan salah satu. Yang satu lebih gede, lebih tua. Tapi yang kedua, sama pentingnya. Tahukah salah satu bahagia pelayanan adalah dilayani? Give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. Mirip dan Ron Kenoli ya. Berilah akan kembali kepadamu. Takaran yang engkau ukurkan atas orang lain akan kembali kepadamu. Anda tahu takaran yang ditekan. Press down, shake it together. Kalau Anda memberi kepada Tuhan waktu pelayanan atau perhatian atau pengorbanan, dan itu kalau diberikan dengan segenap hati melimpah ruah dari hati, bahkan gak hitung-hitungan sama Tuhan, seperti seolah-olah pengorbanan Anda atau apa yang Anda berikan itu ditekan, dipres, lalu digoncang-goncang kayak orang isi bensin cara kuno gitu loh. Supaya isi lebih banyak, Anda goncang-goncang mobilnya. Coba goncang Alphard. Ya, tapi dulu kan gitu, digoncang-goncang supaya masuk lebih. Kalau Anda memberi harus gitu. Ayo, mungkin masih bisa lagi, Aku gak punya waktu, itu alasan saja. Orang gak punya waktu, kalau ada mau pasti berusaha untuk gimana digoncang-goncang dari waktunya untuk dia bisa keluar waktu. It will come back to you, akan kembali kepadamu. Takaran itu. Tahukah indahnya pelayanan adalah the time will come when you will be served. Bukan hanya di akhirat, di sini. Akan ada waktunya, dan seringkali Tuhan itu seperti mau bersaksi, baik sekali perbuatanmu hambaku, aku berkenan. Itu pertolongan yang kita dambakan, padahal kita gak harapkan. Kalau orang melayani Tuhan itu pasti tulus hati, gak mungkin ingin kembali atau pamrih. Tapi aneh, pertolongan yang kita butuhkan itu sering diberikan tepat pada waktu kita membutuhkan. Dan itu adalah kembali dari pelayanan yang kita beri beberapa waktu yang lalu. Dan itu membuat kita terkagum-kagum dan wow, the blessing of being served. Tuhan mau kita masuk di dalam lingkaran berkat. Seperti lingkaran setan itu kan kutuk mengutuk, gak bisa keluar. Lingkaran berkat itu berkat memberkat sampai akhirnya siapa memberkati, siapa diberkati gak jelas. Selalu saling dan selalu tepat waktu. Itulah berkat anak-anak Tuhan. Makanya namanya kerajaan. Kita gak butuh dari kerajaan luar negara lain. Kerajaan ini saling mencukupi. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ayat 10. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 10, Paulus sedang mendorong, karena terima kasih atas pemberian jemaat. Dia sedang mendorong seluruh jemaatnya yang dituliskan di kota Filipi itu untuk kembali perasaannya bertumbuh untuk pelayanan. Ayo balik yuk, bertumbuh kembali untuk aku, karena aku mewakili
sebuah gerakan pelayanan. Ayo kembali dong hatinya. Pikiranmu, perasaanmu yang bertumbuh kembali. Siapa di sini yang sudah tawar, yang sudah mulai lelah bekerja di ladang Tuhan? Semoga pengajaran pasal 4 ini, karena dari sepanjang hari ini, 4 pasal ini doang yang pelayanan. 3 yang lain saya bicara tentang nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai kehidupan. Gak kebetulan, saya rasa di sini banyak pelayan Tuhan. Kalau Anda sudah padam, tumbuh lagi yuk. Tumbuh lagi. Ayo. Gak baik loh, seorang pria itu sendiri, makanya dikasih Hawa kan. Nah sekarang Adam dan Hawa sudah menikah. Gak baik loh, mereka tuh nganggur, dikasih pelayanan kan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ayat 11. Siapa bilang pelayanan membutuhkan Anda dan saya? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pelayanan itu selalu dicukupkan melalui malaikat. Malah kalau kita melayani itu, kita masuk dalam perjanjian malaikat. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara gak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga ya perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Wow, Paulus ini bukannya memanipulasi atau menggunakan, memanfaatkan orang. Enggak. Paulus ini anak kerajaan benar. Dia tahu memberi, dia juga tahu menerima. Kadang-kadang lebih banyak belajar rendah hati dengan menerima daripada memberi. Apalagi kalau seperti saya gini, orangnya gengsi untuk menerima sesuatu. Kadang-kadang it's a humbling experience to be helped. Untuk ditolong. Saya kasih contoh dulu ya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku adalah menerima pertolongan dari orang lain atau uluran atau pemberian. Kami pergi ke California, waktu itu Pak Yusuf, Bu Yusuf, dan kami berlima anak-anak. Waktu itu ada LA for Jesus sekalian liburan. Semuanya sudah jalan, dan Tuhan memakai saya, memakai kami. Saya melayani, memperhatikan orang. Ya dengan bagian saya lah, dengan karunia maupun talenta yang Tuhan berikan pada saya. Nah, saya pengkhotbah, saya khotbah sebaik-baiknya. Saya siapkan hati, saya nggak mau asal-asalan. Ternyata itu menjadi berkat buat banyak orang. Tak kecuali, ada salah satu yang diberkati adalah seorang hamba Tuhan di sana. Anak muda, dan dia betul-betul dilawat oleh Roh Kudus. Saya perhatikan, saya konsel dia, ngomong segalanya, dan betul-betul saya lakukan apa yang saya bisa untuk membantu dan menolong dia, untuk melayani dia menjadi orang pribadi yang lebih seperti Kristus. Pulanglah, akhirnya kami pulang. Sudah diatur nih, yang namanya penjemputan, apa segalanya. Udah, akhirnya dia datang. Awal mula saya kira, nggak perlu lah ya datang. Saya kok nggak kepikiran, kalau Amerika itu reseh sekali kalau di airportnya. Datangnya memang sudah agak sedikit repot, pulangnya lebih lagi, karena pulang selalu tas beranak. Koper kan selalu beranak, betul kan? Kita itu memang punya mandat, Adam dan Hawa, beranak cucu lah. Dan itu ternyata masuk, waduh, saya melihat itu line-nya atau antriannya itu gila sekali. Panjang, dan itu antrian bukan antrian, itu habis check-in antrian lagi. Antrian itu harus dimasukin dulu di x-ray, muter lagi, dikeluarin lagi, masukin baru. Pokoknya ada berapa kali gitu loh. Koper yang gede-gede itu harus diangkat, dan saya sendiri lah, gimana masa saya suruh Warren dan Jeremy? Masa suruh Vanessa dan Mami? Masa suruh Pak Yusuf, Bu Yusuf? Saya bisa dibunuh sama gereja Mount Sharon. Tiba-tiba orang itu yang ikutin sama saya terus. Minta yang tinggi. Angkatin semuanya. Awal mula saya gengsi. Saya bisa, saya kuat. Tapi tak pikir-pikir lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia angkatin untuk saya. Tuhan bilang sama saya seperti ini. Ini waktunya kamu dilayani. Angkatin semua, dianterin sampai gate. Amerika lain sama Asia. Kita pergi ke sana itu sukarela. Artinya apa? Kita bantu mereka. Saya nggak tunggu orang undang perlakukan kita seperti VIP baru layani. No, kalau Tuhan suruh saya pergi. Meskipun berarti nggak ada hospitality. Nggak terlalu gimana lah. I go anyway. Dan hari itu kita dilayani. Tuhan berkata kepada saya, terima saja. Kamu layani dia kok. Sekarang dia mau layani kamu. Ya, untung loh ada orang-orang begitu. Saya senang sekali. Keluarga saya nggak pernah yatim piatu pergi kemana-mana. Selalu ada orang yang pernah kami investasikan hidup sama mereka. Kembali membantu kami ketika kami setengah mati. Selalu muncul di pintu gerbang kami. Entah itu di airport, di lapangan terbang, atau di mana saja. Selalu ada orang yang berkata, Pastor Philip, may I help you? Dan saya tidak berkata, aku berhak terima bantuan. Saya tetap sungkan. Tapi di dalam hati seperti ada suatu perasaan,
bangga, campur terharu, campur berterima kasih. Sama Tuhan, sama orang itu. Thank you ya. Thank you. Itu yang disebut dengan Paulus. Namun baik juga ya perbuatanmu, itu bukan baik juga perbuatanmu. Paulus berkata, baik. Oke sekali perbuatanmu. Thank you. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Susah loh ngangkat koper-koper ini. Thank you ya. Thank you ya. Karena saya pikir kalau saya nggak jadi pendeta, ini bukan cuma berlaku untuk pendeta, untuk pelayan. Pendeta nggak ngelayani ya sama saja. Pelayanan pendeta kalau ngerogoti akan jadi monster yang dihindari oleh siapa-siapa. Tapi saya hari ini, untuk konteksnya saya, kalau saya nggak jadi pendeta mungkin hidup saya sepi sekali loh. Hari ini kebaikan yang saya terima itu 80% adalah anugerah dari pelayanan. Andai kata enggak, saya cuma tinggal 20% kalau saya hidup untuk diri sendiri. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Gak ada satu jemaat pun mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Lihat itu. Paulus bahkan diberi bantuan dalam bentuk finansil pada saat itu. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ada perasaan puas di dalam batin ketika kita giliran yang dilayani. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 19 ini surat Paulus setelah terima bantuan. Ini adalah reply atau SMS-nya setelah diangkatkan kopernya, istilahnya gitulah ya. Setelah dibantu kesusahan dan kekurangannya, padahal Paulus berkata, sebenarnya aku tidak kekurangan. Semuanya adalah kesempatan untuk aku bisa melayani. Kekuranganmu itu kesempatanku untuk melayanimu. Kekuranganku adalah kesempatanmu untuk melayani aku. Dunianya Kristus itu dunia pelayanan. Dan dia katakan di ayat 19 sebagai responnya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Paulus begitu terharu, dia hanya bisa berkata, aduh. Lihat ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus gak kaya, Paulus gak bisa kembalikan, gak bisa balas. Jadi ini SMS-nya, aduh, sambil terharu ya. Aduh, Tuhan yang balas ya. Thank you. Lalu ada emotikonnya, hug. Ini ayat 19, bisa lihat gak? Bisa ngerasa gak emotikonnya? Hug. Aduh, thank you ya, Jemaat Filipi. Thank you. Tuhan yang balas ya. Itu tidak bisa, kebahagiaan itu asing buat mereka tidak melayani. Anda tidak akan alami. Semua yang diberikan kepada Anda kebaikan harus berupa dagang. Semua harus ada bayarnya. Anda tidak akan pernah mengalami kekeluargaan cinta yang free biaya. Tidak akan pernah. Keluarga gitu, keluarga sepi sekalipun konglomerat. Dia akan mati memegang dolar dan emasnya di kanan kiri. Dan berkata, aku kalau tidak ada ini, di akhirat gimana? Harus dibakar yang kayak gitu banyak-banyak. Kalau tidak dia akan kesepian. Kalau tidak dibakar, beserta dengan itu flat TV dan sebagainya. Kalau nggak dibakar, dia nggak berani masuk ke akhirat. Karena dia tahu di akhirat, dia nggak punya siapa-siapa selain dia nggak punya Tuhan. Amazing or not? Emptiness in the hearts of the rich if the rich is without Christ. Kekosongan di hati seorang kaya jika sang kaya tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau dalam Tuhan kita nggak pernah sendirian. Kita masuk dalam dunia tipu daya dan tipu muslihat. Semua harus dibeli dengan uang. Dan akhirnya kita juga percaya hubungan pun bisa dibeli dengan uang. Akhirnya kita menjadi orang yang sesat. Dan kita akan semakin jauh dari bahagia ketika uang ada di antara orang dengan orang yang kita sayang. Harusnya yang sayang dengan kita tanpa biaya. Semua harus pakai biaya. Pasti banyak yang mau angkat dengan aku. Kenapa enggak? Satu orang tipsnya saya kasih 100.000. Masa enggak ada yang angkat? Tapi di dalam hatinya hampa. Dia enggak bisa berkata, aduh thank you ya Tuhan yang balas lo ya Allahku. Kan mencukupi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Indahnya Anda enggak bisa balas itu. Indahnya itu luar biasa. Ketika Anda harus keluarkan emotikon hak segala, Anda berkata, wow thank you Tuhan yang balas. Dan Tuhan biasanya, bukan biasanya selalu, akan selalu balas orang itu. Anda tidak akan pernah bisa mencicipi kebahagiaan surgawi itu. Wow, disinilah Anda merasa lebih kaya dari semua orang yang punya segalanya di dunia ini. Hidupku ini penuh dengan manusia.
Hidupku ini penuh dengan kebaikan. Mazmur 23, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Anda tidak bisa ngomong begitu kalau Anda bayar segala sesuatu. Ada sebuah kepuasan hubungan yang tidak bisa dimiliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sudah pelayanan, jangan mundur ya. Sudah kawin, sudah menikah, jangan terus tiba-tiba aku tidak terlalu pelayanan. Itu yang rugi nanti anak-anak Anda. Anak Anda kita jadikan sebagai alasan untuk berhenti pelayanan. Itu anak akan dikutuki. Jangan begitu. Amin Bapak Ibu. Harusnya kita semakin sungguh-sungguh. Amin. Allah akan mencukupi. Sampai senangnya. Oh gak cuma itu. Gak cuma terharu. Tapi bahagia. Lihat ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin. Itu begitu bahagianya. Paulus hanya bicara begini. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Kadang-kadang kita dibuat speechless. Betul-betul speechless. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Kebaikan yang Tuhan beri. Oh Tuhan. Cuman bisa berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Itulah ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin. Itu bahasa formalnya. Karena dia harus menulis pada luapan hatinya sederhana. Oh my goodness, oh God, haleluya. Itu kebahagiaannya itu. Nilainya tak terhingga ketika kita mendapat sebuah kebaikan. Wow. Tercengang aku. Haleluya. Oh luar biasa. Saya baru dari Taiwan. Banyak orang yang membuat berbuat baik sama keluarga kami. Kita sampai sekarang itu saya kalau mikir aja bisa berbes pilih. Mata saya bisa berlinang-linang air mata. Tak terhingga banyaknya orang-orang kemarin di Taiwan, baik orang Indonesia maupun orang-orang Taiwannya. Keluarga besar kami datang ke sana itu. Padahal saya datang tidak dengan kapasitas yang sama dulu konferensi segala. Saya datang cuma mau istirahat. Diserbu sama semua lah. Kalau kita datang sebagai guest speaker atau pembicara yang diundang ya patut lah. Nggak itu malu-maluin gerejanya atau company-nya ya kan. Kalau nggak datang hospitality pakai kembang, datang minimal dikasih kembang di sini lah. Oh. Ya kan? Gempa bumi sampai di sini. Nah, tapi saya datang kali ini melebihi ekspektasi yang saya melebihi dari ekspektasi saya. Saya datang saya nggak harap, saya betul-betul mau low under the radar atau di bawah radar. Betul-betul cuma mau sama keluarga saya. Saya nggak sangka disambut kayak gitu. Dari depan sampai belakang disambut kayak gitu. Pertama-tama dari keluarga orang Indonesia di sana, Laos yang selalu yang menemukan saya untuk Taiwan lah istilah, yang menulis buku, yang menerjemahkan dari gerejanya juga buku Before 30 jadi Sans Sweet Suggestion. Jadi tulis, datang, jemput, saya bilang, udah gak usah. Dari awal hingga akhir saya gak ngerti. Saya kira saya datang kali ini untuk pertama kali sepanjang saya pelayanan di Taiwan selama 5 tahun lebih itu. Saya berhenti ke sana lagi, saya datang lagi itu saya kira saya cuma datang tidak sebagai guest speaker. Pembicara, saya datang cuma mau liburan. Gak kontak mereka juga gak apa-apa, tapi karena mereka keluarga. Saya punya banyak keluarga loh di seluruh dunia. Ketika kita datang, sambutannya lebih apa bahasa Ibraninya lebih nemen daripada kalau saya guest speaker. Pada rebutan mau ngajak kita nonton, pada rebutan mau ngajak kita makan. Saya terharu sekali ketika anak sulung saya diajak sama salah satu staff daripada Asia for Jesus orang Taiwan, diajak pergi ke jalan-jalan untuk shopping stationery segala. Pastor Philip dengan malu-malu bilang, boleh nggak saya ajak Vanessa untuk pergi shopping jalan-jalan? Saya bilang, kamu nggak sibuk apa? Sibuk sekali. Suaminya barusan dari Taichung atau dari luar kota ngatur perfilman segala. Dia perfilman di sekuler. Dia buat movie, dia buat film layar lebar. Dia bilang, kamu belum ketemu, nggak apa-apa. Aku kepingin, just let me do it, please let me do it. Aku ini adalah kehormatan buat aku. Saya bilang, aku nggak mau ngerepotin kamu orang kerja. Kita datang ke sini berlibur, lihat ini, nggak percaya baju pantaiku, ya kan? Saya nggak jas-jasan gimana? Dia bilang, enggak please, pada rebutan. Saya mau nangis. Saya berkata, Tuhan, kenapa? Janganlah Tuhan, aku gak mau repot. Tuhan bilang, diam. Terima saja. Aku mau kamu kadang-kadang dilayani. Ini waktunya Sabat. Aku layani dan layani keluargamu. Siapa yang kau cinta akan dicintai. Saya senang, saya cuma bilang, oh puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah kalau ngajak makan cuma sekali, itu kan sekali-kali. Kadang-kadang mungkin karena basa-basi. Nah ini ngajak makan, besok ngajak lagi, besok ngajak lagi. Rebutan ngajak makan. Saya gak GR ya. Tapi Tuhan berkata pada saya, apa yang kau tabur kau tuai. Gak percaya? Lihat salam. Ayat 21. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama dengan aku. Indah kan?
Sampaikan salamku kepada. Lalu habis itu salamku kepadamu. Salam kepadamu dari. Sampaikan salam kepadamu dari. Ini kan bolak-balik. Lihat trafiknya. Lihat, tidak terjadi kemacetan seperti di Jakarta. Lancar jaya. Layan, melayan, dilayani dan melayani. Kadang-kadang kita berpikir, siapa melayani siapa ya akhirnya ya. Kita tidak boleh GR, aku sudah melayani umat Tuhan. Tak kira kita yang seringkali dapat pelayanan Tuhan. Bagi orang yang melayani Tuhan. Salam kepadamu. Ayat 22. Dari segala orang kudus. Nggak cuma orang kudus loh ya. Khususnya dari mereka yang di istana kaisar. Dari segala lapisan. Dari pekerja biasa. Dari orang-orang VIP. Dari orang-orang yang sederhana. Udah namanya keluarga nggak lihat jabatannya. Bahkan dari istana kaisar pun. Kasih. Saya suka ayat 23. Saya klaim untuk janji ini untuk keluarga saya. Pelayanan tidak pernah sia-sia. Jangan lelah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ini ayat yang nggak pelayanan. Tolong ditip X. Tidak untukmu. Ayat 23 ini. Kasih karunia tidak bisa menyertai rohmu kalau rohmu tidak menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu firman. Tidak eksis ayat ini. Bagi mereka yang hanya menerima saja. Saya tunjukkan sekarang berkat Tuhan buat orang pelayanan. Bukan pendeta loh ya. Bukan pendeta. Ini tidak tergantung jabatannya. Pelayanan paling sederhana sekalipun. Kita lihat sekarang Markus 10 ayat 28-30 munculin di sini aja. Ini yang saya alami dan keluarga saya alami. Dan semakin saya disadarkan ketika kemarin saya sabat di Taiwan. Ayat 28. Berkatalah Petrus pada Yesus, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu loh dan mengikuti Engkau Tuhan. Next. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, are you ready? Tunggu, jangan balik. 29, tutup mata, lihat saya ya, tidak boleh lihat dulu. Ganti 29, oke ya, are you ready? Siap ya? Kalau Tuhan berkata apa? Kalau kamu melayani aku, dengan cara apa? Melayani orang lain dulu. Melayani, bergembira karena Tuhan itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak bergembira karena orang. Nah Tuhan dan orang seringkali sama. Loh kok bisa? Iya toh. Kalau ada orang telanjang, kamu tidak kasih pakaian. Itu aku yang telanjang, kata Tuhan di akhir zaman. Tidak dipisahkan identitasnya. Meskipun itu dua pribadi. Tuhan adalah Tuhan, ciptaannya adalah ciptaannya. Tuhan sama orang tidak bisa bergembira karena orang itu berarti kalau orang lain diberkati, orang lain ditolong itu kita gembira. Kita gembira itu nggak akan diam saja. Kita pasti mau melakukan sesuatu. Kalau kita gembira orang lain diberkati, kita pasti mau memberkati. Kalau kita bahagia, saudara kita ditolong, kita pasti menjadi pertama volunteer yang mau menolong. Saya mau jelaskan pada Anda hati Tuhan di sini. Are you ready sekarang? Tuhan bilang apa? Pada orang-orang yang melayani aku dan melayani sesama, melayani orang-orang lain. Ini dia, ayat 30, munculkan sekarang. Orang itu sekarang pada masa ini juga, bukan di sorga ya. Ini kebahagiaan kita, ini kebahagiaan pelayanan. Ini bahagia pelayanan. Bahagia pelayanan adalah bahagia dilayani juga. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa saja? Rumah. Waduh, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, gak berhenti di sana, ia akan menerima hidup yang kekal. Di hidup sekarang ini loh dia terima kembali rumah. Gak perlu Anda ketika memberi perpuluhan berkata, aku minta rumah baru, aku minta mobil baru. Gak usah, Tuhan tahu. Tuhan itu adalah Allah yang paling tahu diri di seluruh dunia. Gak usah dikandani. Harus gimana, gak usah diberitahu. Rumah, ibu, saudara yang lebih tua, bisa lebih dekat dari ibu sendiri. Saudara laki-laki, lebih dekat dari saudara laki-laki sendiri mungkin. Rumah, nanti kalau Anda datang, udah ada tempat, sini di tempatku aja. Kalau enggak disediakan tempat, spraynya sudah disediakan semua. Karena saya pikir, lu ngapain begini, berlebihan. Tapi apa boleh buat, mereka cinta. Mereka cinta. Kenapa mereka cinta? Karena Anda juga mencintai mereka terlebih dahulu. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan bahkan ladang. I love it. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Pegang perutnya. Yang selalu mencukupkan. Gak akan lapar gak?
akan segalanya. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa ladangnya? Kanan kirimu itu ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sama-sama katakan, tiada lelah bekerja bersamamu. Pegang perutnya. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ayo, tunggu apa lagi kau gak berdiri? Mari sama-sama berdiri. Ratakan tanah bergelombang. Tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, ikuti gerakan saya. Jangan lelah, semua ikut. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun. Ayo, bisa? Ratakan. Ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Come on. Setelah doa berkat, cari-cari kesempatan untuk melayani ya. Di perkara sederhana seperti memberi air minum pada seseorang yang membutuhkan. Gampang. Gak cuma di gereja, khususnya di rumah. Selalu dari titik inisiatif untuk mendahului melayani yang lain.
Terapkan itu. Angkat tanganmu, terimalah roh pelayanan itu. Seperti jubah yang memberimu baju pada tubuhmu. Tuhan memberikan sebuah kerinduan untuk selalu mendahului dalam membuka jalan, membuka pintu, melakukan sesuatu. Pokoknya melayani itu sifat DNA khususnya Jemaat Mawar Syarion Kebaktian keempat malam hari ini. Ya Tuhan, hamba berdoa, jadikan jemaat yang dewasa yang gak malu-malu sapa orang dulu dan berkata apa yang bisa saya bantu. Kalau orang kebingungan tanya, mau cari arah apa, mau cari tempat apa mungkin saya bisa tunjukkan. Harus jadi yang seperti itu. Jangan jadi orang Indonesia yang tradisinya malu-malu, yang diam-diaman padahal sama-sama perlu. Mulai hari ini berubahlah. Aku berdoa firman yang dibagikan ini tidak bisa ditakar dengan hanya program dalam gereja. Aku berdoa dalam kehidupan mereka, keluarganya bisa merasakan perbedaan. Papa kok beda ya, mama kok beda, atau koko atau mas abang saya kok beda. Pokoknya ada sesuatu perbedaan. Atau anak saya kok jadi begini ya. Tapi saya suka perbedaannya. Saya berdoa agar ada orang-orang yang mencerminkan Kristus dimanapun mereka berjalan, termasuk hamba ya Tuhan. Buat hambamu semakin peka dengan kebutuhan di sekeliling. Terimalah roh pelayanan itu. Jadilah semakin seperti Tuhan yang suka menolong orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami materaikan firman ini dengan pengalaman-pengalaman dari Yesus. Dan biarlah jemaat pulang membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Sembuhkan juga sakit penyakit mereka, pergumulan keuangan, kesehatan mereka ya Tuhan, pergumulan rumah tangga. Hamba berdoa Tuhan gak pernah tinggalkan, cari dulu kerajaan surga. Kan semua ditambahkan, bukan hanya yang dibutuhkan diberikan, bahkan berlebihan, makanya namanya tambah-tambahan. Bukan hanya diberikan, tapi ditambahkan. Terimalah tambah-tambahan Tuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah mujizat dari Tuhan. Pulanglah membawa damai sejahtera itu, dan kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tuhan Yesus menyertaimu, menyinarimu dengan wajahmu, membuat karirmu semakin ditinggikan, membuat kesaksianmu semakin jelas bagi orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kembalikan semua kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. God bless you. Allah sembah.